Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih dikasih kesempatan belajar nggih. Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ziyadah, tambahan, kecuali dari ilmu ya. Wa qur rabbi zidni ilman ya. Ya Allah, tambahilah aku ilmu ya. Nah, insyaallah dengan nambahnya ilmu kita ya, hati kita insyaallah menjadi bersih. Amin ya rabbal alamin. Kelanjutan kemarin ya mengenai beberapa ulama dari kalangan Alawiyin ya, termasuk juga yang kemarin kita bahas Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf ya, dan anaknya wa waladahu Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, Muhammad Maulad Dawila, wa waladahu Syekhul Qudwah Umar Muhdar, Imam Umar Muhdar. Beliau dijuluki sebagai Himatarim. Apa Himatarim? Bentengnya kota Tarim. Termasuk bentengnya kota Tarim ya. Beliau sampai dari sisi keilmuan tidak diragukan, bahkan beliau kitab Ihya hafal. Kitab Ihya itu hafal. Jadi kalau antum baca sejarahnya orang soleh, bukan hanya sanggup hitungan ibadah saja, tapi memang keilmuan mereka itu mumpuni, bahkan bisa dibilang lebih daripada mumpuni. Keilmuan mereka itu benar-benar paham. Kitab Ihya yang sebesar itu dihafalkan, kitab banyak besar, kitab-kitab besar seperti kitab Al-Irsyad dalam masalah fikih itu hafal ya. Belum lagi mujahadah ibadah mereka, nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak dibilang mujahadah apa? Kita melakukan sunnah yang rutinitas saja kita malas. Duha, witir, qiraatul Quran aja malas. Kan mereka melatih riyadhah, melatih diri mereka benar-benar melawan hawa nafsu mereka. Jadi manusia itu, antum ini, hati antum ini dikasih modal yang paling afdol ya daripada alam semesta ini, ciptaannya Allah Ta'ala. Apa? Yang berbentuk hati, al-qalb. Hanya hati sajalah yang bisa menerima, memahami ilmu ma'rifat ya, ilmu kedekatan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya hati ini diliputi oleh hawa nafsu. Untuk bisa memaksimalkan hati ini, maka antum harus tahan hawa nafsu, harus kendalikan hawa nafsu, harus tekan hawa nafsu. Maka yang akan muncul adalah sofaul qalb, hati yang bersih. Ketika hati itu bersih, maka akan siap menerima daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedekatan. Paham ya? Mungkin kalau kita bahas masalah ini agak sedikit membingungkan kalau bagi orang yang enggak pernah paham masalah ini ya. Ada membab tasawuf ya. Akan tetapi mereka orang-orang soleh itu, mereka benar-benar menginjak hawa nafsu mereka. Bayangkan Imam Muhdar itu pernah sampai sekali 40 hari tidak makan. Ya kalau logikanya enggak masuk akal, Bib. Orang kita aja telat makan aja mah. Iya.
Kalau antum samakan sama diri antum, tidak bisa. Paham? Kita nggak pernah riyadhah. Bayangkan saja itu, antum nggak usah jauh-jauh. Pemain sepak bola, kalau nggak pakai pemanasan, bisa nggak main sepak bola? Maksimal nggak tenaganya? Nggak akan maksimal. Pemain petinju, ayo sampean moro-moro gaya sarung tinju munggah nang ring ngono, tinju. Mampu ndak? Nggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih antum kelebihan. Apa? Kalau antum bisa istiqomah melatih diri antum, antum akan keluar dari kebiasaan antum. Maka antum menjadi orang yang luar biasa. Pas. Ayo pemain sepak bola sudah, satu contoh sudah. Mereka latihan, mereka ini sampai mereka mempunyai skill yang lebih daripada orang biasa. Petinju. Paham? Dan yang lainnya. Orang soleh mereka mereka benar-benar melatih diri mereka dan mereka dikasih kemampuan lebih. Bayangkan saja Sayyidina Utsman bin Affan semalam menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Kita jangankan semalam menghatamkan Quran, baca satu juz saja di dalam sholat kaki kita sakit. Jadi bahasa tidak mampunya kita sebenarnya bukan tidak mampu, tapi kita merasa nyaman di zona kita. Tidak berani keluar kita tidak berani keluar. Maka dari itu para ulama sholihin mereka itu melatih diri mereka. Bahkan saya pernah dengar salah satu kiai di sini, ya, menahan hawa nafsunya, kepingin makan tempe saja. Itu beliau tahan sampai 30 tahun beliau nggak makan tempe. Padahal tempe ya ikhwan, tempe. Apa sih? Cuman berapa harganya? Ya, itu mereka nahan hawa nafsu tidak makan tempe karena melatih diri. Bahkan sebagian ulama, ya, itu mereka tidak menahan, tidak nyelupkan roti mereka ke salah satu kuah kesayangannya mereka. Kenapa? Hati anak kepingin, nggak ada turutin. Ya, jadi misal contoh ini, hari ini kepingin menu rawon, kasih nasi sama tempe. Bayangkan, melatihnya sampai seperti itu. Bahkan dalam ceramah ngajar saja sama. Kalau jiwaku kepingin ngajar, saya tidak ngajar, diem. Kalau hawa nafsuku kepingin lagi ceramah, saya diem. Kalau jiwaku kepingin diem, saya ceramah. Radhiyallahu ta'ala anhum warḍah. Jadi Syekh Umar Muhdhar ini, kalau kita nggak berbicara karomah, ya, amal karomah ini tidak dibicarakan di umum, ya. Karomah ini hanya sekedar dalalah bahwasanya mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan ibadahnya antum tadi itu untuk cari karomah. Karena karomah cuma di dunia, nggak bertahan sampai di akhirat. Ada nggak karomah yang bertahan sampai di akhirat? Nggak ada. Selama yang ada di dunia, bahwa munggadi, berarti dia nggak akan kekal. Paham ya? Antum ibadah, jangan cari karomah. Karena ba'dun nas, sebagian orang kalau baca zikir kepinginnya ngawang. Jadi ini wirid iki nek dibaca cepet ngawang. Lagi salah. Tapi yang mereka cari dari ibadah tadi itu apa? Sofaul qalb. Hati yang bersih, ya. Wa walada Syekh Al-Qudwa Umar Muhdhar. Ini pernah diceritakan, beliau ini punya kebun, Syekh Umar Muhdhar. Kebunnya itu besar di kota Tarim. Saking Syekh Umar Muhdhar ini saking dicintainya sama Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai enggak ada satu burung yang masuk ke kebunnya Syekh Umar Muhdhar makan kecuali burung tersebut seketika mati. Sampai segitunya. Kenapa? Jangankan Syekh Umar Muhdharnya, kebunnya saja dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya? Jadi
kalau antum baca manakib nanti ini masih ada beberapa ulama yang kita bahas hari ini masih dari kelompoknya Alawiyin ya. Dan mereka itu nggak ada kosongan ilmu, itu nggak ada ceritanya. Mereka semangat belajar, bahkan sampai masa tua mereka itu belum baca kitab. Kitab ini nggak dilepas sama mereka. Paham? Nggak ada bahasa nganggur nyantai, kitab belajar. Padahal ini kitab sudah bahasanya itu sudah ribuan kali dia baca, sudah hafal. Kalaupun tapi tetap baca. Paham ya? Tetap belajar, tetap baca kitab, tetap belajar terus ngambil ilmu. Faham tuh ya? Dan juga waladi Syekh Al-Qutb Abdullah bin Syekh Abi Bakar Al-Idrus. Al-Imam Abdullah bin Syekh Abi Bakar Al-Idrus. Ini makbarahnya di depan Imam Haddad. Jadi ini makam mesannya Imam Haddad. Itu kalau diarahkan ke sana ya, itu persis dengan makamnya Syekh Abdullah bin Syekh Abi Bakar Al-Idrus. Itu kalau antum jalan dari situ lurus gini persis depan makamnya Imam Haddad. Padahal ini gubah sendiri, Imam Haddad di sebelah sana ada gubahnya sendiri, tapi subhanallah lurus makamnya persis. Ada gaul di Zambal, orang kalau ada hajat lewat habis ziarah ke Al-Idrus di sana itu kalau ziarah ada urutannya. Dari yang paling tua, yang tua terus bergilir terus. Itu dari makam Al-Idrus itu mereka jalan lurus gini, jalan saja sambil niat nyebutkan hajatnya diijabahi sama Allah Ta'ala. Ada depan makamnya Al-Idrus, ini yang kita bahas ini, depannya lagi sana ya, itu makamnya Imam Haddad. Jalan kaki ya, jalan mungkin jauhnya dari mihrab sini sampai pintu masjid. Mungkin agak panjang sedikit, mungkin sampai di jalan. Paham? Itu antum jalan gini, antum niatkan hajatnya antum diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Paham tuh ya? Karena barokahnya siapa? Barokahnya yang dimakamkan. Bahkan kita sebut nama mereka saja dimanapun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Ya, jangan salah paham, dikira nanti mereka yang nolong. Enggak. Mereka itu pintu-pintunya Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Antum nelek pintu ya enggak, paling enak ya melewat mereka ini sudah. Butuh hajat, butuh ini, tawassul sama mereka diijabahi sama Allah Ta'ala. Bukan mereka yang ngijabahi, Allah Ta'ala yang ngijabahi, tapi mereka adalah pintu untuk kita dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh ya? Syekh Abdullah Al-Qutb Syekh Abdullah ibn Syekh Abi Bakar Al-Idrus wa akhihi Syekhul Jami' Ali ibn Abi Bakar. Ini mereka satu saudara. Keilmuan mereka ya, ini kalau nggak salah keilmuan mereka tidak diragukan lagi. Bahkan kalau nggak salah ini ponakan ya daripada Syekh Umar Muhdhar ya, radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Semoga kita dapatkan keberkahan dari mereka. Imam Haddad ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang lebih bawah lagi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu putrinya saja itu kitab Ihya hafal. Bayangkan perempuan putrinya saja itu kitab Ihya hafal. Keilmuannya ya nggak bisa kita bayangkan. Kalau masalah hadis, masalah masail fikih segala macam mereka bahas dengan detail. Paham ya? Intinya nggak ada malas mereka belajar, tetap semangat ya. Wa min ahli hadzal bait as-sada al-ba'alawi jamaah yatulu ta'daduhum kanu ala dzalikal wasf. Ya. Dan daripada kelompok ahlul bait ini daripada al-Ba'alawi masih banyak kelompok yang lainnya dari mereka ini juga yang nggak mungkin kita sebutkan satu persatu ya, yang mereka mempunyai sifat ciri-ciri seperti itu. Ahli ibadah, ahli ilm. Ahli ibadah, ahli ilm. Ya. Ya'rifu dzalika man nadhara fi siyarihim wa tala'a fi akhbarihim wa manaqib. Kalau antum kepingin lagi luas, antum baca nanti kitab sejarah manaqib
banyak sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia tentang sejarah mereka, termasuk kitab ini yang saya bawa ini, namanya kitab Syarah Ainiyah. Ini karangan Imam Haddad. Imam Haddad ini kitab gosidah, tapi yang disebutkan di sini sejarah daripada orang-orang solehin, daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus ke bawah. Paham ya? Dan yang nyarahkan muridnya sendiri, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang sering saya utarakan sama antum, beliau sampai sama gurunya dijuluki siapa? Imam Syafi'i fil ilmi dhahir. Ilmu dhahirnya hadis, itu ilmu dhahir, hadis, tafsir, ilmu apa? Fikih. Itu sama seperti kelasnya Imam Syafi'i. Paham? Ilmu hati, ilmu kebersihan hatinya, paham? Melebihi dari Imam Syafi'i. Bayangkan. Dalam satu cerita riwayat, Imam Haddad itu pernah ditawari magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tahu magamnya Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu warda. Bukan sembarang orang ini. Bahkan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah mengatakan di zaman beliau, semua aulia ada di bawah telapak kaki saya. Semua aulia di zaman beliau ada di bawah telapak kaki saya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Imam Haddad. Gal diserahkan magamnya, ambil ini. Kalau kata Imam Haddad, lah, anak kasihkan kepada murid saya Al-Imam Ahmad bin Zain. Orang kalau sudah jadi muridnya wali, cepet jadi wali nih. Tinggal kita mau buka hati cinta kepada mereka, bukan hanya sekedar fan ya, tapi benar-benar mahabbah yang ada di dalam hati terhadap mereka, ta'ziman, pengagungan, dapat. Bayangkan sampai seperti itu. Radhiyallahu taala anhum wa arda. Ya. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau punya guru Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini namanya sama, kedudukannya sama, tapi beda zaman. Yang pertama yang tadi, ya, yang kita sebutkan, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus, ya. Magamnya kedudukannya sama, seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sama. Kedudukannya sama. Sama seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Gresik. Jadi namanya sama, magamnya sama, kedudukannya sama, tapi beda zaman. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini punya guru namanya Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Ali Habsyi juga punya murid namanya siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Al-Habib Bakar ini beliau umur 7 tahun sudah berguru sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada di Siwun di Hadramaut. Umur 7 tahun sampai 10 tahun, kemudian hampir mau ke 15 tahun, ya. Tidak sampai 15 tahun umurnya beliau kembali lagi ke Indonesia kalau misalnya. Al-Habib Bakar. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini berbicara, ngomong kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi, bilang, ya Ali, saya sodorkan nama kamu kepada Rasulullah sudah 20 kali. Bayangkan. Namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saking dicintai sama gurunya sampai disodorkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak ya, orang itu kalau cinta dan dicintai sama orang soleh dapat semuanya. Paham? Bahkan antum ibadah bahasanya 24 jam ini nggak ada waktu nganggur sama sekali. Bertahun-tahun sama yang antum dapatkan dengan cara antum cinta sama orang soleh nggak sebanding. Lebih banyak dengan cara antum cinta sama orang soleh. Fahim tuh? Ya? Nah, tapi syaratnya cinta sama orang soleh itu ada syaratnya. Bukan hanya sekedar dengar qasidah geleng-geleng kepala begini atau bukan cinta.
Cinta itu terletak di hati, ta'ziman, mengagungkan mereka, mengagungkan murid-murid mereka, mengagungkan karangan mereka, bahkan sampai apa? Mengagungkan, menghormati semua yang menempel di jasad mereka. Paham ya? Orang zaman dulu, kenapa sih orang zaman dulu lebih senang nyium sandalnya gurunya daripada nyium pakaian gurunya? Sampai nek kenal kiai-kiai zaman dulu, murid-murid yang sukses itu mereka lebih senang bawa sandal gurunya. Sandalnya sing diambung. Bang, bukan kopiahnya, bukan ridaknya, ini sandal yang mereka cari. Di mana-mana sandal. Sahabat siapa itu yang bawa sandalnya Rasulullah? Siapa? Anas ya? Hah? Anas kalau nggak salah itu ya, sahabat Anas. Kenapa kok pilih sandal? Bukan pakaiannya Rasulullah yang lainnya. Dia pilih sandal dia. Dan semenjak mulai Anas tadi itu, semua para ulama yang dia cari sandal. Tahu hikmah kenapa kok mereka lebih senang bawakan sandal gurunya daripada pakaiannya atau barangnya gurunya atau apa? Apa sebabnya? Karena sandal ini membawa semua jasadnya orang soleh. Sandal ini dia yang paling bawah ya, tapi dia yang paling bawa semua jasadnya orang soleh. Kalau ridak cuman hanya sebagian toh, kopiah cuman sebagian. Kalau sandal semuanya, makanya mereka lebih senang bawa sandalnya orang soleh. Paham ya? Sampai segitunya mereka demi li'ajal karena apa? Hah? Karena biar bisa tersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nafa'ana Allahu bihim wa bisairis salihin. Wa afadha alaina min barakatihim wa hafidha bi asrarihim asyarra wal asrara wal fitan wal maftunin innahu jawadul karim gharibun mujib. Termasuk doa daripada Imam Haddad, semoga kita dapat manfaat daripada orang-orang solehin dan semoga kita dapat curahan daripada keberkahan mereka ya. Wa hafidna bi asrarihim, dan kita dijaga dengan sir keberkahan rahasia mereka dari apa? Semua kejelekan, semua fitnah dan semuanya kita dijaga ya. Barokah daripada orang soleh. Intinya ya ikhwan, dekat sama orang soleh, cinta sama orang soleh itu enak. Paham ya? Cinta sama orang soleh itu enak. Saya sering mengatakan sama antum ya, apa sih yang didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau bisa dapat karena apa? Cintanya terhadap Nabi Muhammad. Sahabat itu magomnya, kedudukannya itu tergantung daripada adab ta'adimnya, cintanya terhadap Nabi Muhammad. Udah. Saya kasih gambaran, antum biar mudeng. Ada salah satu sahabat Ansor. Ini apa namanya? Bagaimana itu cinta bisa merubah seseorang. Ya. Ada sahabat Ansor masih muda. Kecintaannya dan kesenangannya apa? Nyolong. Apa nyolong? Mencuri. Salat ke masjid. Salat subuh di masjid. Tapi tiap habis salat pagi kerjaannya apa? Nyuri. Salat tahajud. Masya Allah, salat tidak tinggal dia. Salat tahajud. Yes, tapi bukan orang yang ahli ibadah, benar ibadah. Cuman isu mencuri. Paham? Dilaporkan sama Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, ada fulan. Ini orang dari Ansor, dari kelompok Ansor. Anak muda ini ya Rasulullah suka mencuri ya Rasul. Hanya saja dia suka sholat. Intinya dia sholat gak ninggal, tapi dia suka nyuri ya Rasul. Galau utruku, tinggalkan. Dia akan berhenti sendiri nanti, kata Rasul. Satu. Ada cerita lagi
Antum pernah dengar cerita yang sering juga saya ceritakan, namanya Dzul Khuwaisirah kalau nggak salah. Dzul Khuwaisirah ini pernah bilang, dia bukan termasuk orang Ansor. Dia pernah bilang sama Rasulullah begini, "Kala ya Muhammad, innaka lam ta'dil." Kamu ini nggak adil. Sering dengar kan cerita ini? Kamu udah adil dalam pembagian apa namanya? Ghanimah, barang rampasan perang ini. Kamu udah adil. Kata Rasulullah apa? Kata Sayyidina Umar, "Da'ni aqtulu ya Rasul." Biarkan aku penggal dia. Kata Rasulullah, "Jangan kamu penggal, diamkan dia." Kata Rasulullah, "Saya kharuj min di'di hadar rajul." Akan keluar dari keturunannya orang ini, gaumun yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanazirahum. Ya, mereka ini kelompok orang yang ahli ibadah, salatnya kuat, enggak pernah meninggalkan tahajud. Ahli ibadah, mencuri enggak, zina enggak, khomer enggak, enggak ada maksiat. Paham? Tapi Rasulullah ngasih ciri-ciri, baca Al-Quran enggak sampai tenggorokan alias enggak masuk nang hati, sampai mentok tenggorokan. Satu, yarmukuna minad din kama yamrukuna saham minar ramiyah. Ya, dia akan lepas agamanya dia seperti orang yang mana cepatnya keluar itu agama dari dia. Paham? Sifatnya seperti itu. Ajib. Beda enggak di antara dua cerita ini? Ada bedanya enggak? Yang satu ahli ibadah, yang satu antum kalau baca saja enggak ada apa-apanya ibadahnya antum. Puasa, tahajud, Al-Quran dia baca, enggak nyuri, enggak zina, enggak, jangankan kok zina, lihat harim enggak. Kita masih ngelirik, antum masih ngelirik. Ini enggak sama sekali, enggak ada maksiat secara zahir. Sahabat yang satunya Ansor, nyuri, ibadahnya enggak sebanding dengan orang ini, enggak sebanding ibadahnya dengan orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Utruku, tinggalkan, dia akan sembuh sendiri. Tahu sebabnya apa? Kalau orang Ansor ini pecinta Nabi Muhammad. Orang ini dasarnya kurang ajar sama Rasulullah. Sudah titik letaknya cuma di situ. Rasulullah tahu dia kurang ajar sama Rasulullah, ya. Makanya sampai dia mengatakan, "Qala innaka lam ta'dil ya Muhammad." Gak ada arti ibadah segitu banyaknya kalau kita kurang ajar sama Rasulullah. Sekecil apapun ibadah kita, sebesar apapun maksiat kita, gak sebanding, dan itu gak sebanding dengan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Kalau itu kuat rasa cinta kepada Nabi Muhammad, berubah semuanya. Paham ya? Coba lihat, apa dasarnya? Rasa cinta di dalam hati. Yang satu orang Ansor, mereka cintanya orang Ansor terhadap Nabi Muhammad ini adab, akhlak. Paham ya? Makanya antum cari para ulama ahli-ahli fikih, kebanyakan keturunan siapa? Orang Ansor. Al-Imam Zakaria Al-Ansari dan banyak para ulama-ulama lainnya. Yang ini ahli ibadah habis, sampai keturunannya pun juga habis. Bukan dia saja yang habis, sampai keturunannya pun juga habis. Doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu sebabnya apa? Kurang ajar sama Nabi Muhammad. Bukannya orang Ansor enggak pernah komplain, ya, enggak pernah protes. Tapi lihat, bahasa cinta itu tidak membuat orang kurang ajar. Pulang dari peperangan, pemuda-pemuda Ansor bilang, "Ya Allah, darah kita berceceran darah, tapi Rasulullah lebih mendahulukan mereka. Pembagian harta rampasan sama Rasulullah tidak dikasihkan ke orang Ansor, lebih banyak diarahkan kepada
orang yang du'afaul iman, orang yang imannya lemah, yang memang mereka butuh sokongan dana biar mereka tetap untuk berjalan di Islam ini maksudnya. Pemuda-pemuda Ansor tadi ngelihat seperti itu, bukan mengatakan ya Muhammad innaka lam ta'dil, wahai Muhammad kamu tidak adil, enggak. Tapi mereka mengatakan apa? Karena sumber hatinya sudah cinta dan adab sama Nabi Muhammad. Yang mereka katakan apa? Ya Allah, pedang kita bercucuran darah, tapi yang dapat malah, tapi Rasulullah lebih mendahulukan mereka. Dengar suara protesannya orang Ansor tadi itu. Kumpulkan semua orang Ansor di satu tempat, jangan ada yang masuk kecuali orang Ansor. Kumpulkan semua di satu rumah. Dari mulai orang tuanya Ansor sampai pemuda-pemuda mereka. Rasulullah tidak mengajak satupun orang Muhajirin kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan para ulama mengatakan ini isyarah bahwasanya dia penerus sebagai khalifah. Duduk Rasulullah. Kata Rasulullah, aku mendengarkan apa? Aku mendengarkan ungkapan apa? Diam. Diam. Tidak ada yang berani angkat kepala. Ada salah satu yang tua. Gala ya Rasulullah, yang mengatakan pemuda-pemuda kita, bukan kita ya Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Gala rahimahu, ya padang kita ini bercucuran darah, tapi Rasulullah lebih mendahulukan mereka. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri, bercerita, berceramah, menunjukkan kecintaannya terhadap orang Ansor. Sampai kata Rasulullah, kalau gak karena hijrah, aku dilahirkan dari kalangan kalian orang Ansor. Kalau gak karena hijrah, yang mana anak harus hijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka aku akan dilahirkan di Ansor. Di mana ada Ansor, saya akan milih Ansor daripada yang lainnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung semuanya bercucuran air mata, menangis melihat ungkapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya Rasulullah terhadap mereka. Sampai para ulama mengatakan itu yang tua-tua itu buka bajunya, ditutup wajahnya begini, ya, wajahnya ditutup oleh baju mereka sampai bercucuran air mata mereka. Lihat, komplainnya saja protesi adab. Ya ikhwani, yang penting itu adab. Sahabat dapat keunggulan seperti itu nggak ada lain karena adabnya. Sahabat itu kalau antum bandingkan sama ustadz zaman sekarang, pinteran ustadz zaman saiki, dalam arti kata ilmu hadis, mereka loh ada yang menghafal hadis cuma 2-3. Antum buka sejarahnya, yang banyak Sayyidina Abu Hurairah sekian ribu. Faham? Sama para tabi'in, ya, ya, itu banyak yang lebih pintar para tabi'in. Keilmuan, dari sisi keilmuan, saya mengatakan dari sisi ilmu hadis, ilmu ini. Tapi kenapa dua hal yang membuat sahabat tidak bisa tertandingi, bahkan adnas sahabat, level paling bawahnya sahabat, adnas sahabat, tidak ada yang bisa menandingi walaupun setinggi-tinggi makomnya wali. Kalau antum lihat siapa yang paling tinggi magomnya wali, dan itu kita nggak akan tahu karena itu ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang paling tinggi? Tidak bisa menyamai kakinya para sahabat. Adna sahabat. Tahu sebabnya cuma 2. Yang pertama, ra'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memandang Rasul SAW dengan kedua mata mereka, ya. Yang kedua, adabnya mereka terhadap Nabi Muhammad langsung. Al-Quran mengajari para sahabat adab. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajharu kajahri ba'dikum ba'dah. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara Nabi. Jangan kamu berkomunikasi dengan
Nabi Muhammad sama seperti komunikasi kamu terhadap saudara-saudara teman kamu. Jangan kamu anggap, bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab. Paham tuh ya? Itu cuma adab. Mau antum ini tidak sezaman sama Imam Haddad, mau antum sezaman sama Al-Habib Ali Habsyi, mau antum zamannya siapa, yang penting cuma dua, cinta sama adab, selesai. Dimanapun Anda berada, Anda akan nyambung kepada mereka walaupun tidak sezaman. Yang penting cuma dua. Mau belajar sama siapapun. Bahkan saya masih ingat pelajaran yang saya dapatkan ketika tahun kemarin guru mulia Al-Habib Umar datang, kalau nggak salah ada di Jakarta itu ya, pelajaran setelah sholat subuh itu saya hadir. Beliau bilang apa? Kalau ada seorang murid berguru dengan seorang guru, tapi murid ini sodik, kata Habib Umar, murid ini teman-teman sama gurunya teman-teman, sodik, bener-bener ya, yakin, adab, cinta sama gurunya. Tapi masalahnya satu, gurunya bukan wali, gurunya duduk wali. Paham? Gurunya bukan wali. Kata Habib Umar, bisa enggak murid ini bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala melewati guru yang bukan wali tadi itu? Kata Habib Umar, bisa. Dan kata Allah taala akan mengirimkan satu guru yang wali yang tanpa disadari oleh keduanya, baik gurunya maupun muridnya, yang membukakan pintu untuk orang ini, untuk si murid tadi itu agar nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan modalnya apa? Adab karo mahabbah. Wis. Adab sama mahabbah, berguru sama orang biasa bisa jadikan kita jadi wali. Masalahnya bukan gurunya, duduk level piro gurune iki, bukan. Masalahnya apa? Letaknya di kita. Letaknya di kita. Bukan letaknya di guru. Sampean berguru, jangankan ya Allah, itu yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu bukan Sayyidina Abu Bakar saja. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada banyak para orang-orang pembenci Nabi Muhammad. Apa yang membedakan? Saya mengatakan tadi kenapa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar sampai mendapat kedudukan seperti itu? Karena adab dan cintanya terhadap Nabi Muhammad. Abu Jahal itu bukan tak kenal sama Rasulullah, bukan tidak percaya, tapi kurang adab dan tidak cinta sama Nabi Muhammad. Selesai. Perang Badar, Abu Jahal itu sudah posisi ada di atas kudanya, dipepet sama salah satu temannya dia. Kalau Abu Jahal, kenapa? Kamu percaya nggak sama orang yang di depan kamu? Berhadapan ini loh, sudah di soft, tinggal genderang dibunyikan, tempur gitu bisa. Kamu percaya nggak? Bilang, saya bukan tidak percaya dengan Muhammad. Aku tahu ini orang tidak pernah berbohong. Itu lafaz yang dikeluarkan sama Abu Jahal saat dia mau perang dan saat itu dia mau mati. Paham? Saya bukan nggak percaya sama Muhammad. Saya percaya ini orang nggak pernah bohong. Itu lafaz. Loh, bukan mereka nggak percaya sama Nabi Muhammad. Nah, ini loh dasar letaknya di mana? Di hati. Adab, ta'ziman. Paham ya? Ketika dipenggal kepalanya Ibn Mas'ud kalau nggak salah itu, ini sudah tergeletak, ya, tergeletak. Separuh ini sudah mau lepas, tapi masih bisa dia berbicara. Datang Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini ciri-cirinya orangnya nggak terlalu tinggi, mungkin apa nek bahasa sekarang apa? Agak apa? Kerdil mungkin gitu ya. Jadi bahasanya itu kecil orangnya. Ya. Pedangnya sama dia itu tinggian pedangnya. Tapi betisnya saat ini Ibn Mas'ud ini bisa goncangkan arus. Jadi bayangkan bahasanya itu
orangnya kecil tapi bisa goncangkan arsy. Itu dia lihat Abu Jahal tergeletak, yang ambil pedangnya Ibn Mas'ud kecil, seukuran badannya dia, taruh di lehernya gini, diekrek-ekrek. Jadi Abu Jahal, nggak usah pakai pedangmu, pakai pedang saya. Bayangkan, mau mati loh ini orang. Ini udah keluar darah semua, sudah tergeletak dia sudah. Ya usah pakai pedangmu, pakai pedang saya ini ambil. Nggak kuat dia bawa pedangnya Abu Jahal. Orang pedangnya besar, tajam. Sampaikan sama Muhammad ya, aku musuhnya dia di dunia dan di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Sampaikan sama Muhammad, aku musuhnya dia dan di dunia dan di akhirat. Bayangkan. Sebab apa? Hati. Adab nggak ada. Adab tidak ada, mahabbah tidak ada. Nggak dapat dia apa-apa. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lah dunia dapat, apalagi akhirat. Fahim tum ya? Cerita yang anda bawakan antum semua, dasar awalnya ada cuman mahabbah, nggak lebih dari itu. Kita mau belajar dimanapun, mau berguru kepada siapapun, kalau kita nggak modal adab sama mahabbah, la tanfa, nggak ada manfaatnya. Saya punya guru 1000, saya punya guru 1000, tapi satu pun inti nggak ada yang inti adabin, nggak ada manfaat. Satu saja yang inti kurang ngajarin, yang lainnya nggak akan manfaat. Bahkan sampai ada satu syekh bilang, kalau ada seorang murid tidak dibenci sama gurunya, alias gurunya nggak ridho sama dia, maka seluruh aulia tidak akan bisa menyelesaikan urusan itu. Seluruh aulia nah akan bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau ada seorang murid dibenci sama guru, tapi insya Allah yang namanya guru, walaupun ketok murid mokong, dia tidak akan benci. Dia nggak akan benci. Paham? Ya, seberapapun nakal mokongi si murid iki mau wis diwarai balik-balik sik pancet ae, dia nggak akan benci. Nek temen guru, nek atik benci, ya berarti bukan guru. Wis ngono ae. Kok syaratnya guru satu, dia nggak akan benci sama muridnya walaupun murid iki mbelnekno wis entek-entekan. Alhamdulillah, insyaallah guru-guru kita seperti itu. Sebagaimana mereka di dunia nggak lupa sama kita, insya Allah di akhirat nggak lupa sama kita. Ya, asal kita minta sama Allah Taala agar kita dikasih adab, ya, dikasih adab, dikasih ta'ziman, dikasih cinta terhadap guru-guru kita, orang-orang soleh. Karena kita nggak ada ceritanya rantai itu diikat dengan yang atasnya, pasti diikat yang paling mana? Yang paling bawah. Tapi yang paling bawah nanti itu lama kelamaan jadi yang atas. Benar nggak? Sumbernya Rasulullah, sahabat nyendelno. Bawahnya tabi'in nyendelkan. Dan terus seperti itu sampai ke guru-guru kita. Nggak ada ente ceritanya, apalagi yang barusan viral ada orang yang langsung belajar sama Rasulullah. Dipencoloti kabeh wis para sahabat, para tabi'in iki. Waduh. Ya, hilang kabeh sudah ya. Nah, ada. Tapi yang antum yang paling bawah, orang mau saya nak mau, saya langsung cari yang atas atau cari yang gurunya guru. Nah bisa. Ini mau belajar sama Imam Haddad, nah bisa. Kalau nggak ngelewati guru-guru yang sekarang ini, nah akan bisa. Tapi yang inti centel, inti bantel itu, yang sekarang bawa, suatu hari nanti dia ada di atas, narik inti. Bahkan berapa banyak gurunya kelihatannya biasa, muridnya lebih top daripada gurunya. Kenapa? Lemparannya gurunya kuat, bukan muridnya sing top. Lemparan gurunya jadi dipegang sama gurunya, dilempar langsung naik ke atas. Bahasanya ngono, nek tak gambarno. Jadi duduk muridnya sing top. Sepintar apapun murid, ya, sejenius apapun murid, tidak akan bisa menyamai status dua orang ini tidak bisa disamai. Apa? Guru sama wong tua. Bisa tidak sampai nyamai statusnya wong tua? Bisa selevel Anda dengan bapak Anda?
Ra iso. Tetep sampai nek ketemu bapak sampean apa? Cium tangan. Walaupun imamai sampean sakmene, bapak sampean cuman kopian biasa. Dua orang ini nggak bisa. Paham ya? Makanya Imam Nawawi radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Jamnya udah lebih nih. Imam Nawawi radhiyallahu taala anhum wa ardhah itu ya. Tiap hari sedekah. Tiap hari sedekah. Tujuannya apa? Ya Rabb, tutuplah kekurangan guruku. Maksudnya apa? Biar dia benar-benar yakin sama gurunya. Ya namanya guru juga manusia. Guru itu menungso, bukan malaikat. Makanya yang menjadi cobaan terberat bagi orang kaum kufar itu, ya, kenapa sih Nabi itu kok dibentuk seperti manusia? Kenapa kok gak diturunkan malaikat? Karena mereka berat. Saya kenal sama keluarga ini orang biasa. Kok saya harus tunduk sama dia? Tahu-tahu dia jadi Nabi. Berat enggak? Berat di sini. Kenapa kok nggak diturunkan malaikat saja? Kan Bani Israel kan selalu begitu. Kalau ada Nabi datang dia mengatakan apa? Kok bukan malaikat aja? Kenapa sih ini guru kok jalan di pasar beli jualan juga? Paham? Rasulullah berdagang. Bingung orang-orang. Lawang berdagang. Lawang mau nikah nggak punya apa-apa kok sih? Oh saya tahu kecilnya. Saya tahu ini. Berat di sini. Makanya mau belajar dimanapun, mau hadir majelis manapun, saya ngasih cuma satu saja. Bukaan hati ini sampai. Itu termasuk yang dilaksanakan oleh Imam Nawawi. Sedekah, tutupan kekurangan sang guru. Akhirnya jadi apa? Jadilah Imam Nawawi yang terkenal dengan karangan ribuan karangannya. Imam Nawawi dari Nawa, ada dua kan? Ada yang dari Banten, ada yang dari Nawa. Ini yang kita bahas Imam Nawawi dari Nawa itu ya. Itu bukan karena kepintarannya yang membuat dia seperti itu. Bukan karena kecerdasannya, karena keyakinannya dia terhadap gurunya, adabnya, ikhlasnya terhadap gurunya. Sampai sekarang yang dikenal Imam Nawawinya bukan gurunya. Paham? Paham tum ya? Nah, insyaallah kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma ghadait fa innaka taqdi wa la yughla 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man hadaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma ghadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah.